Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan saya hormati, saya cintai pimpinan majelis dan juga ibu-ibu anggota majelis yang alhamdulillah hari ini Allah berikan nikmat iman, nikmat sehat, Amin. nikmat ibadah, nikmat dunia akhirat. Amin. Insya Allah ini semua akan menjadi bekalan kita semua, menjadi investasi kita semua dalam perjalanan menuju surga ini. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya cintai, alhamdulillah pada hari ini, siang hari ini kalau bukan karena takdir Allah tidak menghantarkan saya berjumpa dengan ibu-ibu di sini. Ini serasa di Indonesia ini saya dia. Masya Allah gitu ya, luar biasa. Beberapa tahun yang lalu saya singgah ke sini juga, dan karena pandemi COVID-19 sangat luar biasa dan Hong Kong menutup sangat ketat ya. Tadi juga begitu landing langsung PCR gitu ya, suruh nunjukin green apa tuh, barcode gitu ya, ribet banget gitu tuh. Alhamdulillah semuanya nikmat Allah, izin Allah, berkah Allah. Allah mudahkan semuanya. Niat kami untuk bisa bersilaturahim dengan ibu-ibu alhamdulillah hari ini terlaksana. Ini cita-cita Amin. sejak 2020. Insya Allah. Ya karena Covid tertunda, padahal udah ngurus mau jalan gitu ya, tapi ternyata Februari Maret Indonesia juga harus Lockdown. Ya, sehingga tidak bisa. Alhamdulillah ala kulli hal semua ada hikmahnya. Amin. Ala kulli hal semua ada hikmahnya. Kita mensyukuri ini adalah bagian dari nikmat Allah, karunia Allah yang selalu memberikan kebaikan. Qadarallahu wa masya'a fa'ala wa kullu qadarallahu khair. Ya, bahwa segala takdir itu adalah datangnya dari Allah. Kemudahan, kesulitan itu datang dari Allah. Dan setiap takdir itu insya Allah baik. Tapi kita juga meyakini bahwa takdir Allah ini, kalaupun bentuknya kesulitan, Allah udah janjikan inna ma'al usri yusra, Inna ma'al usri yusra. Gak usah khawatir. Makanya alhamdulillah udah 2 tahun, menurut Allah mungkin sudah cukup ya kita diuji kesabarannya. Allah kasih kemudahan alhamdulillah, jadi kami bisa silaturahim lagi. Terima kasih banyak, jazakallah khairan ibu yang sangat luar biasa, dan jazakumullah khair kepada ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini juga ya. Kita bisa bersilaturahim karena tadi kemudahan yang Allah berikan, keberkahan yang Allah berikan, dan kita bisa merasakan bukti ayat-ayat Allah itu sangat hebat ya. Setiap kalimat yang ada di dalam Al-Quran pasti memberikan kehebatan dan sampun bu, santai mawon. Jadi hotel lama-lama udah santai aja. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya, dan juga diberikan keberkahan yang sangat luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Ibu, hari ini kita bersilaturahim. Mungkin saya perlu memperkenalkan kembali nama saya ya Bu ya. Saya Kurniasih. Panggilannya biasanya Kurniasih, Hafidata biasanya panggil Kurniasih. Ya saat ini hari ini datang berkunjung ke Hong Kong karena memang punya kewajiban dan punya tugas untuk bisa mendatangi teman-teman semua. Saya sekarang sedang bertugas di DPR RI di Komisi 9. Nah, Komisi 9 ini membidangi ketenagakerjaan, termasuk di dalamnya adalah tenaga kerja pekerja migran Indonesia di seluruh dunia.
Itu karenanya ini kewajiban buat kami bersilaturahim, berkeliling. Kemarin tuh dari Malaysia, sudah dari Korea juga, hari ini bisa sampai ke Hong Kong, alhamdulillah. Menyapa teman-teman semua dan melihat bahwa teman-teman alhamdulillah dalam keadaan sehat semuanya, dalam keadaan baik semuanya. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan silaturahim kita membawa kebaikan dan keberkahan. Insyaallah ya. Dan kita sangat berterima kasih kepada pengelola Masjid Sing Taswi, kemudian juga Pak Konjen yang baru saja kami kunjungi ya, sangat welcome. Saya sudah minta izin juga ke beliau untuk bersilaturahim dengan teman-teman di sini ya. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Abdul Muhaimin Islamic Wancai ya, yang sudah berkenan juga menerima kehadiran kami, Bunda Nenek, Ibu Hajah Fatimah ya dari Muslimat itu, dan juga para ketua organisasi yang hadir, dan juga Bu Alia yang alhamdulillah menyambut kehadiran kami. Jadi saya datang ke sini menjalankan tugas konstitusional. Jadi memang tugas negara wajib hadir ya untuk bisa mengunjungi teman-teman di sini, dan sekaligus juga ingin tahu bagaimana kondisi teman-teman di sini ya setelah 2 tahun COVID. Pada pulang nggak nih ya Bu ya? Belum, nunggu normal. Karantinanya harus berhari-hari ya kemarin ya. Ya, ini aja kita tiap hari harus antigen. Tiap hari harus antigen, hari ketiga PCR ya. Terus masih dilarang kemana-mana. Gitu ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun depan aman pulih. Amin. Tidak ada lagi karantina yang menyulitkan ya, insya Allah seperti itu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah ya, kita sekaligus menjadikan momen ini memperingati ya yang baru saja kita sama-sama renungkan beberapa waktu yang lalu adalah Maulid Nabi ya. Kalau Maulid Nabi ini nggak ada habis-habisnya ya Bu ya, kita harus terus mengingat karena Rasulullah SAW itu adalah panutan kita satu-satunya yang paling hebat dari siapapun juga ya. Panutan kita yang paling bisa kita jadikan sebagai rujukan. Mau masalah apa aja, rujukannya adalah kepada Rasulullah SAW. Mau sholat, rujukannya Rasulullah SAW. Bahkan makan, minum, mau menggunakan tangan kanan, harus bagaimana minum, itu juga rujukannya adalah kepada Rasulullah SAW. Karenanya sudah sewajarnya kita selalu bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ya, ibu-ibu sambil beraktivitas ya terus bersolawat. Semakin banyak solawat yang kita lantunkan, insya Allah akan semakin membuka syafaat yang akan beliau berikan kepada kita pada waktunya nanti. Amin. Amin. Kita pasti punya cita-cita ingin hidup bersama Rasulullah SAW di surganya. Allahumma sholli alaihi. Kita kan pasti nggak mau terasnya kan ya Bu ya, nggak mau yang kelas rendahnya, tapi mau yang VVIP ya, yang paling bagus, surga Jannatul Firdaus. Pengennya ketemu Rasulullah SAW. Karenanya dengan bersolawat, memperbanyak solawat, insya Allah ya terus nyampe kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah berbalik mendoakan kita ya, Masya Allah. Ketika kita mengingat Allah ya, kita mengingat Allah sejengkal, maka Allah mendekati kita itu banyak, berjengkal-jengkal. Kita mendekati Allah dengan berjalan, Allah mendekati kita dengan berlari ya. Karenanya di tengah-tengah semua aktivitas kita, apalagi ibu-ibu jauh dari keluarga, tentu saja tidak ada pegangan kita yang paling menjadi pegangan utama adalah kecuali Allah dan Rasulnya ya. Mudah-mudahan dengan kedekatan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW ya, hidup kita semakin berkah, semakin nikmat
ya semakin banyak dijaga dan dilindungi. Karena ya Allah bisa memerintahkan malaikat untuk melakukan apa saja. Ketika kita dipandang layak untuk dijaga oleh Allah karena sholawat-sholawat kita yang sangat luar biasa kepada Rasulullah, maka insya Allah kesulitan apapun akan Allah berikan jalan dari pintu-pintu yang tidak disangka. Itu maksudnya itu janji dari Allah SWT. Karenanya tadi begitu banyak dinamika yang harus kita hadapi. 2 tahun nggak bisa pulang ya, 4 tahun nggak bisa pulang gitu ya. 3 tahun. Pandemi membuat kita nyari stres juga gitu ya. Kami aja yang di Jakarta aja stres, apalagi teman-teman yang di sini gitu ya. Saya ngebayanginnya Masya Allah pada sabarnya luar biasa. Insya Allah nih yang hadir di sini diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Amin. Karena kesabarannya, ketabahannya, kekuatannya, kegigihannya untuk tetap istiqomah walaupun ujiannya berat. Ya. Tetap hadir menghidupkan majelis taklim ya. Ini ujian juga buat kita gitu ya. Kadang-kadang kan kita banyak godaannya ya. Oh ini jadwal taklim tapi ada 1001 acara misalnya gitu ya. Mau ke taklim apa mau ke acara bingung nih Bu. Itu godaan yang sangat biasanya membuat kita bimbang dan ragu. Tapi insya Allah ketika kita dekat dengan Allah, Allah akan atur semuanya ya, dari tempat satu ke tempat yang lain sehingga bisa dapat semuanya insya Allah. Amin. Kita benar-benar pasrah kepada Allah, maka Allah juga akan melindungi kita. Karena sesungguhnya Allah udah berjanji dengan kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kalau kita diberikan beban, itu berarti Allah tuh menganggap kita mampu. Jadi jangan nggak percaya diri, kita harus percaya diri gitu ya. Wah 4 tahun nggak pulang, berarti Allah melihat mampu nih gitu ya, 4 tahun nggak pulang ya. Kita banyak berdoa mudah-mudahan diizinkan, dimudahkan sistem-sistem ataupun kebijakan-kebijakan protokol kesehatan atau apapun sehingga kita bisa ya bersilaturahim lagi dengan keluarga-keluarga kita. Amin, Di kampung ya kita Allah. masing-masing. Ini rata-rata dari mana ini ibu-ibu? Jawa Tengah, oh, Jawa J. Timur, Tulungagung. Jawa Timur, J. Madiun, Tulungagung. Tulungagung, waduh ini luar biasa. Kediri, Masya Allah ya. Deket-deket. Dekat jam 5 jam dekat. Masya Allah luar biasa. Saya Pekalongan Bu aslinya. Pekalongan. J, asli Pekalongan. Ya, kebetulan sekarang sedang bertugas ya di DPR RI. Dan salah satu tugas saya adalah mengawasi Kementerian Tenaga Kerja dan mengawasi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI. Itu kewajiban kami, makanya salah satu tugas yang harus kami lakukan ke sini mengunjungi ibu-ibu, menyapa ibu-ibu gitu ya. Jadi ini melaksanakan tanggung jawab vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan tanggung jawab horizontal kepada ibu-ibu semua. Karena setiap amanah ya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya kan? Tidak ada amanah tanpa pertanggungjawaban. Setiap amanah sekecil apapun akan ditanya oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawabannya. Karena itulah kita hadir untuk bersilaturahim. Ya, mudah-mudahan dengan silaturahim ini ya kita bisa semakin dekat ya, menjadi satu keluarga yang insya Allah terus semakin menguatkan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada din kita, kepada agama kita ya, supaya di tempat yang jauh dari keluarga ini Allah benar-benar jaga, lindungi ya, dan amankan kita semuanya insya Allah. Amin. Amin. Saya rasa mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mari sama-sama kita memperbanyak zikir kita kepada Allah, karena zikir kita kepada Allah akan semakin mendekatkan diri kita. Mengingat kepada Allah itu tadi ya, kita mengingat sedikit, Allah akan mengingatnya lebih banyak ya, karena sesungguhnya Allah itu sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri, sangat dekat sekali ya.
Bahkan matahari saja tiap pagi selalu bertanya, ya Allah, ada perintah lain nggak selain hari ini untuk terbit? Ada perintah lain nggak? Tuh matahari, bulan selalu bertanya, laut, gunung selalu bertanya, ada perintah lain nggak? Terjadinya musibah kemarin tentu saja kita berduka cita dengan musibah di Cianjur yang sangat luar biasa. Itu bagian dari takdir Allah. Ya. Yang syahid banyak. Insya Allah yang berguguran, yang sudah berpulang kepada Allah, insya Allah kita doakan semuanya syahid. Amin. Karena karena terkena musibah, gugur di tengah-tengah situasi yang tidak berdaya, dan tidak ada tanda-tanda kan? Karena ini pergeseran dasar laut, ya. Lempengan tanahnya bergeser sangat luar biasa. Yang meninggal sudah banyak, kita sangat kita berdoa. Makanya mohon doa ibu, ya. Kita berdoa mengirimkan surat Al-Fatihah ya untuk para saudara-saudara kita di Cianjur yang sudah berpulang, dan mudah-mudahan yang belum ketemu juga banyak Bu, ya masih banyak yang tertimpa ya. Kami juga sudah mengirimkan bantuan ke sana. Tim kita juga banyak yang sudah ke sana untuk longsor juga. Jadi sekarang dari Jakarta kalau mau ke Cianjur nggak bisa lewat Puncak, harus ke Bandung dulu karena jalannya terputus. Itu sesuatu yang di luar kekuasaan kita. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan kecuali kekuatan Allah. Itu tadi ketundukan alam kepada Allah itu sangat tinggi. Ketundukan alam itu selalu tanya, ya Allah perintah apa hari ini? Nah kita pun sebagai makhluk tertinggi di hadapan Allah, ya kita ini makhluk tertinggi, derajatnya paling hebat, paling mulia. Kenapa? Karena kita satu-satunya makhluk yang memiliki akal, ya, memiliki akal. Nah kita doakan saudara-saudara kita yang di Cianjur, ya, insya Allah husnul khotimah. Dan kita doakan yang sudah meninggal semuanya syahid. Dan kita doakan keluarga semuanya tabah. Amin ya Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah ya Bu, kita dijauhkan semua dari semua musibah, dari semua situasi yang tidak kita kehendaki ya. Insyaallah kita juga diberikan kekuatan untuk menerima perjalanan kita masing-masing ya. Mungkin yang di Cianjur mendapatkan musibah alam ya, dan kita di sini alhamdulillah masih diberikan kenikmatan. Amin ya Allah. Mudah-mudahan silaturahim singkat kita ini bisa menjalin ikatan ukhuwah, kebersamaan di antara kita. Dan dari saya itu saja mungkin, dan mungkin karena memang kunjungan saya ini juga kunjungan yang memang atas sepengetahuan Pak Konjen dan lain-lain, mungkin kalau dari teman-teman ada unek-unek yang mau disampaikan terkait dengan persoalan-persoalan, monggo ya, nanti saya catat dan bisa saya sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.